konflik di Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam pengerahan polisi di Desa Wadas Purworejo yang dinilai berlebihan. Usman menilai pemerintah pusat hingga daerah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, harus bertanggung jawab terkait pengerahan polisi di wilayah itu. Wadas cadas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas insiden yang dialami warganya di Desa Wadas Purworejo. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi membantah keras informasi yang beredar bahwa polisi membawa ribuan anggotanya untuk mengepung warga desa di Masjid Desa Wadas. Masyarakat Wadas versus aparat Polri. Atas kasus ini kami lebih mempercayai media mainstream daripada mempercayai penguasa, apalagi mempercayai Polri. Di sisi lain, pengukuran dilakukan dengan pengawalan ratusan aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara menanggapi kasus kericuhan di Wadas. Menurutnya, polisi menjalankan tugas sesuai prosedur dan dipastikan tak ada kekerasan yang dilakukan aparat. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat, tidak ada penembakan, kata Mahfud dikutip dari Tempo. Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat, ujar Mahfud MD Menko Polhukam. Ingat, kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Hanya penguasa yang bisa melakukan kejahatan. Lu paham maksud gua, Git? Tidak mungkin masyarakat Wadas berani melakukan tindakan yang melawan hukum, apalagi menghantam aparat Polri. Terus itu aparat sebanyak itu tahu-tahu datang ke sini tidak memberitahu kami dahulu, enggak. Terus maksudnya apa? Orang kalau mau ngukur itu tanahnya yang pro, kita udah tidak menghalangin, silahkan. Kenapa kok tahu-tahu kayak gitu? Tapi kenapa di berita kok katanya sini yang buat keonaran? Maksudnya itu gimana beritanya kok nggak beres kayak gitu, nggak pas kayak yang kejadian sebenarnya gitu loh. Terus waktu duhur katanya pada suruh sholat sama bapak polisi sama nggak tahu, tapi kenapa pada mau keluar itu tahu-tahu juga ditakapin semua, itu maksudnya apa gitu loh, kan aneh juga toh Mas kalau kayak gitu. Oh, berarti walaupun warga kontra tapi tidak mempermasalahkan kalau ada pengukuran gitu ya? Enggak, kita malah mujahadah di masjid, makanya kita udah maksudnya nggak ada yang ke hutan sama sekali kok Mas, kita khusus pokoknya di masjid semua mujahadah itu kok. Tapi kenapa tahu-tahu kok itu datang aparat banyak banget, terus kini mujahadah tahu-tahu blurut-blurut ada orang nangkepin orang nggak ngapa-ngapain, itu gimana? Kan aneh. Katanya tapi kok di berita sini yang buat kericuhan, bawa senjata tajam. Masyarakat sebagai kaum yang lemah hanya mampu bertahan, mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Dan kepolisian melakukan kekerasan karena adanya perintah dari kekuasaan. Bang Usman, Anda menyatakan ini tanggung jawab Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah. Apa, di mana letak salah Presiden di kasus ini? Ya, sebenarnya pertama, saya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020. Yang kedua, itu juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016. Keduanya itu berkenaan dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk untuk proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Nah, apa yang terjadi di Desa Wadas, yaitu rencana untuk penambangan sekian detik, itu adalah penambangan untuk keperluan proyek bendungan bener tersebut. Karena itu saya melihat arahan dari Kementerian PUPR misalnya pada tanggal 3 Februari dalam surat resminya, itu surat nomor 0401 AG 3.4/45, itu meminta pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo juga merupakan penjabaran dari peraturan Presiden tersebut. Demikian pula dengan surat Kementerian ATR BPN, Kementerian Agraria, di sana tertera nomor AT 0202 jam 44 3306 bulan Februari tahun 2002 tanggal 4
itu juga perihal permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Desa Wadas. Jadi pengerahan pasukan di sana itu bukan murni misalnya inisiatif Kapolda atau inisiatif kepolisian setempat, apalagi sampai di tingkat desa, melainkan sebuah pelaksanaan untuk menjabarkan kebijakan di tingkat pusat. Nah, kenapa saya katakan bertanggung jawab? Karena 2 peraturan presiden sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Dan penguasa sudah pasti membela alat negara dibanding masyarakatnya. Kenapa penguasa membela alat negara dibanding masyarakatnya? Dengar baik-baik nih bro. Termasuk Sigit, termasuk Jokowi. Penguasa memiliki dalih yang sangat kuat, yaitu apapun yang dilakukan oleh negara adalah untuk kepentingan masyarakatnya, sekalipun itu melalui kekerasan. Dan dalih tersebut didukung sepenuhnya oleh konstitusi. Jadi, masyarakat sebagai warga negara Indonesia tidak akan bisa menuntut negara atas kekerasan alat negaranya. Dan alat negara dalam kurung Polri pasti ngambek jika tidak dibela penguasa. Lain kali gue gak bakal lagi jadi alat negara untuk melakukan kekerasan. Ngambeknya kayak gitu bro. Kuat dugaan kekerasan tersebut adalah atas perintah penguasa. Kenapa? Kekerasan adalah jalan terakhir jika terjadi kebuntuan dengan masyarakat. Sekali lagi, dengan dalih, apapun yang dilakukan negara adalah untuk kepentingan masyarakatnya. Kepolisian dalam kurung Polda Jateng membantah telah melakukan kekerasan dan menangkap warga Wadas. Semua itu dibantah. Membantah atau berbohong adalah hak Polri sebagaimana yang sudah diatur dalam hal diskresi. Begitulah dugaan sementara ini. Oke Git, pesan moral. Yang lemah akan selalu dirugikan dan yang kuat akan selalu diuntungkan. Layaknya hukum rimba. Enggak bro? Ada pesan penting atas kasus ini. Kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung melakukan perlawanan hukum. Begitulah ilustrasi singkatnya atas kasus ini. Ya bisa dibilang ilustrasi yang menggambarkan negara ini gitu loh bro. Ya, bukan kasus ini doang. Waktu itu kita sedang mujahadah di jalan itu memang, tapi terus aparat itu masuk, udah dibilang udah nggak usah masuk karena kita upaya menolak itu cuman hanya mujahadah, tapi mereka tetap mendesak masuk. Jadi nggak ada perlawanan apapun dari warga ya, dari Bu? Pihak warga nggak ada karena kita cuma tangan kosong dengan mujahadah. Oke, nah ketika itu yang dilakukan oleh aparat, Ibu lihatnya gimana? Ya ada banyak anak-anak yang ditangkap, sebagian warga, terus ada yang pokoknya ada yang lempar-lempar, tapi kita juga nggak jelas. Jadi membantah dan berbohong adalah hak para penguasa. Berbohong, ya nggak bro? Membantah itu hak para penguasa. Demi proyek negara, demi kepentingan negara. Menurut hemat kami, sangat tepat jika penguasa memerintahkan aparat Polri untuk melakukan kekerasan. Karena Polri adalah institusi yang gemar dengan kekerasan. Beredar sebuah video yang menunjukkan seorang kakek tua mengalami kekerasan. Kakek itu dipiting dan ditendang aparat keamanan. Diduga, kejadiannya terjadi saat aparat keamanan melakukan pengamanan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Selasa 9 Februari 2022. Video diunggah oleh akun Twitter @fullmoonfox. Kakek yang sudah tak berdaya berusaha dilumpuhkan oleh sejumlah aparat keamanan. Saat kedua tangan sang kakek akan diikat tali, seorang petugas berpakaian preman tiba-tiba datang menendang. Bahkan, ada satu lagi yang berusaha membungkam mulut kakek tersebut. Melihat kejadian itu, petugas berseragam polisi berusaha melerai agar sang kakek tak dianiaya secara berlebihan. Seperti diketahui sebelumnya, kericuhan terjadi di Wadas yang membuat puluhan warga ditangkap polisi. Pasalnya,
Mereka dianggap memprovokasi dan menolak kedatangan tim Badan Pertanahan yang hendak melakukan pengukuran lahan untuk penambangan batu andesit. Institusi yang gemar berbohong. Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi membantah keras informasi yang beredar bahwa polisi membawa ribuan anggotanya untuk mengepung warga desa di Masjid Desa Wadas. Dan institusi yang gemar melawan hukum. Merasa traumanya yang dulu belum hilang kok ini malah datang lagi, aparat lebih banyak, ada Satpol PP, polisi, Brimob, terus itu apa Intel atau apa-apa itu kok orang, maksudnya orang biasa banyak banget yang nangkepin orang-orang, terutama anak saya, suami saya, adik saya, terus tetangga, apalagi anak saya itu dipukul, ditendang, diborgol sampai malam mau sholat aja nggak boleh, luhur mau sholat nggak boleh, asar nggak boleh, maghrib nggak boleh, kok buka-buka jam 9 malam itu baru borgolnya dibuka, itu gimana Mas? Padahal anak saya nggak salah apa-apa, baru duduk-duduk terus kok tahu-tahu ditangkep sama orang-orang nggak tahu, nggak dikenal, polisi juga bukan, itu maksudnya apa? Tidak ada satupun video bukti kekerasan dan penangkapan yang dilakukan oleh institusi Polri terhadap warga Wadas. Ada nggak video-videonya bro? Bukti kekerasan dan penangkapan tersebut? Nggak ada tuh. Nah, karena itu kita bisa menduga bahwa kekerasan tersebut sangat tidak layak untuk dipertontonkan. Sangat tidak manusiawi. Dan kekerasan yang melanggar HAM. Bisa merusak reputasi negara di mata internasional. Internasional selama ini menganggap Jokowi sebagai penguasa yang santun, anti kekerasan, dan penguasa yang kelemer-kelemer. Ternyata bisa sekejam itu bro. Bisa juga ya penguasa kayak gitu ya, yang kita anggap kelemer-kelemer, suka nyemplung ke got, tahu-taunya bisa sekejam itu. Ya kita tidak bermaksud menuduh itu semua atas perintah Jokowi ya. Cuman kan itu ya begitulah ya, susah untuk kita jabarkan bro. Secara nalar sulit. Bayangin bro. 64 warga Wadas ditangkap, 10 diantaranya anak di bawah umur, listrik dan internet mati, masih mempercayai Jokowi, muka lugu, lucu dan sok suci, masih mempercayai Polri. Silakan. Bagi kami di negara ini, mempercaya itu tergantung dari nominal. Salam kekerasan. Salam dari penguasa. Salam dari Polri. Pesan moral. Sekali lagi pesan moral. Yang lemah akan selalu dirugikan. Dan yang kuat akan selalu diuntungkan. Dan ingat, kejahatan terjadi karena adanya kekuasaan. Jadi siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung melakukan perlawanan hukum. Begitulah ilustrasi pesan moralnya. Peace. Bentrokan yang mengakibatkan beberapa orang terluka itu merupakan puncak dari penolakan panjang warga desa Wadas atas rencana penambangan batuan andesit di wilayahnya.